Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abu Haikal. Kali ini izinkan saya menjelaskan atau memaparkan beberapa materi kewirausahaan sekaligus sebagai hasil dari ujian akhir semester saya di Universitas Primagraha dengan dosen pengampu Bapak Teguh Setiadi. Selamat pagi semuanya. Saya Imam Akbar. Salam kenal semuanya. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan lapangan kerja dengan menggabungkan sisi kreatif dan inovatif yang berguna bagi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara membangun sebuah produk atau jasa yang unik dan baru. Ada beberapa konsep kewirausahaan yang perlu kita ketahui yang telah dijelaskan oleh Mardia dan kawan-kawan dalam buku kewirausahaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu peluang usaha, dan yang kedua adalah kemampuan kita merespon peluang usaha itu sendiri. Sifat-sifat kewirausahaan. Berikut sifat-sifat kewirausahaan yang harus kita miliki sebagai wirausahaan. Yang pertama yaitu kreatif dan inovatif. Yang kedua adalah komitmen tinggi. Yang ketiga adalah kejujuran, yang keempat adalah kemandirian, dan yang kelima adalah kedisiplinan. Adapun jenis-jenis kewirausahaan sendiri terdapat 3 jenis yang telah dijalani oleh masyarakat, yaitu yang pertama bisnis startup. Bisnis startup merupakan jenis kewirausahaan yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia saat ini, seperti Shopee dan Tokopedia. Dan juga ada yang bergerak di bidang game, yaitu Agathe Studio. Dan juga industri kreatif dan retail. Dan retail yang sebagaimana kita ketahui sudah banyak, yaitu salah satunya adalah Lulu Hypermarket. Penjelasan materi yang kedua yaitu konsep dasar perencanaan kewirausahaan, definisi dan manfaat perencanaan kewirausahaan. Definisi perencanaan usaha adalah tindakan atau langkah-langkah yang direncanakan untuk dilakukan ketika akan menjalankan suatu usaha atau bisnis. Manfaat perencanaan usaha selain itu masih ada, yaitu didapatkan oleh pebisnis dan pemilik usaha, seperti dapat menjadi sebuah action plan atau roadmap bisnis, dapat mengetahui visi dan misi perusahaan, dan juga mendapatkan modal, pembiayaan, dan kontrak dari mitra kerja. Manfaat lain dari perencanaan usaha adalah berupa tambahan modal, pembiayaan, juga kontrak dari pihak lain. Cakupan perencanaan kewirausahaan atau business plan. Apakah Anda tahu bahwa cakupan perencanaan kewirausahaan business plan sudah ada, yaitu 7 komponen. Antara lain yaitu deskripsi usaha, analisis kompetitor, perencanaan dan pengembangan produk, strategi pemasaran, rencana manajemen dan operasional, proyeksi keuangan dan evaluasi. Implementasi perencanaan kewirausahaan. Implementasi perencanaan kewirausahaan itu sangat penting karena implementasi dapat mengetahui berhasil atau tidaknya suatu usaha. Yaitu yang pertama merumuskan tujuan, yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga melakukan analisa kesempatan, yang keempat melakukan analisa sumber daya, yang kelima identifikasi dan pengembangan alternatif, yang keenam implementasi strategi, dan yang tujuh adalah pelaksanaan keputusan. Itulah 7 dari implementasi perencanaan kewirausahaan. Materi yang ketiga tentang kewirausahaan adalah kepemimpinan. Kepemimpinan dibutuhkan dalam kewirausahaan agar pelaksanaan dalam berwirausaha dapat terorganisir dengan baik. Tanpa kepemimpinan, tentu perusahaan tidak akan berjalan. Mengapa bisnis membutuhkan leadership yang kuat? Berikut beberapa alasan penjelasannya. Yang pertama yaitu menentukan strategi bisnis. Yang kedua orientasi pada solusi, dan yang ketiga adalah koordinasi dalam bisnis. Pemaparan materi yang keempat yaitu komunikasi dalam berwirausaha. Arti komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal maupun non verbal, untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. Berkomunikasi secara efektif akan memecahkan permasalahan dalam wirausaha, yaitu memberi kesempatan berbicara kepada lawan bicara,
yaitu bertatap muka secara sopan dan ramah tamah, berbicara secara jelas dimengerti, dan jangan sekali-kali berbisik ketika kita sedang ada pertemuan dengan mitra kerja. Dan yang keempat yaitu menghayati pokok permasalahan yang akan disampaikan. Sedangkan kompetensi interpersonal juga penting, yaitu pengetahuan dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dalam interaksi interpersonal. Seseorang yang memiliki kompetensi interpersonal mengetahui bagaimana menyesuaikan diri berkomunikasi dengan orang lain dan konteks interaksi. Dan pemaparan yang kelima yaitu motivasi berwirausaha. Pengertian motivasi dan berusaha, konsep motivasi, berperspektif muatan, proses dan penguatan pada motivasi dan tantangan dalam bermotivasi. Motivasi berwirausaha adalah keadaan yang mendorong, menggerakkan dan mengarahkan keinginan individu melakukan kegiatan wirausaha dengan cara mandiri, percaya pada diri sendiri, berorientasi ke masa depan, berani mengambil resiko, kreatif dan menilai tinggi hasrat inovasi itu sendiri. Sedangkan pemaparan materi yang keenam yaitu inovasi dalam berwirausaha. Inovasi berwirausaha adalah perubahan yang terjadi di dalam suatu perusahaan agar menyesuaikan diri terhadap lingkungan ataupun permintaan pasar. Pendekatan kreatif inovasi memiliki manfaat sebagai berikut: aktif mengkonstruksikan pengetahuan dan makna yang didapat dalam pembelajaran. Yang kedua, membuat mahasiswa dapat mengeksplorasi gagasan. Dan yang ketiga, membantu mahasiswa untuk dapat merefleksikan pengalamannya. Cara untuk mengembangkan upaya berpikir inovatif dalam berwirausaha yaitu memiliki motivasi yang tinggi, paham dengan kebutuhan pasar dan keunggulan bisnis, melakukan riset dan evaluasi, selalu belajar dan mampu memanfaatkan teknologi, selalu fokus dan optimis. Ini yang paling penting, yang kelima yaitu fokus dan optimis. Dengan materi yang ketujuh yaitu hakikat membangun kepercayaan. Kualitas tindakan seseorang tergantung pada besarnya kepercayaan diri. Semakin besar rasa percaya diri, semakin besar pula tindakan yang dihasilkan. Sehingga dengan kepercayaan diri diharapkan seseorang akan menghasilkan kesuksesan bagi pebisnis. Ada juga modal sosial, terdiri banyak hubungan aktif di antara orang-orang, kepercayaan saling pengertian, mutual understanding, dan nilai-nilai bersama dan perilaku dalam menjalankan usaha. Bisnis yang telah mampu membangun kepercayaan akan membuat perilaku ketergantungan pada konsumen. Penyebabnya karena konsumen memiliki kepercayaan dengan layanan yang ditawarkan sehingga menjadi lebih puas terhadap produk kita yang kita buat. Sedangkan pemaparan yang ke-8 adalah memahami konsep dasar hukum bisnis, penerapannya. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum termasuk enforcement-nya yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang berhubungan dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha. Sedangkan ruang lingkup hukum bisnis di Indonesia yaitu ada pelaku bisnis, ada perbuatan pelaku bisnis, dan juga aset harta kekayaan pelaku bisnis. Dan yang keempat adalah pemodalan atau pembiayaan. Sedangkan pemaparan konsep kewirausahaan yang ke-9 yaitu konsep dasar digital marketing. Apakah Anda tahu digital marketing itu apa saja? Konsep dari digital marketing adalah penggunaan berbagai platform online seperti email, website, iklan online, media sosial, SEO atau CEMs. Semua konsep tersebut berguna untuk mencapai apapun tujuan pemasaran yang Anda tetapkan. Sedangkan jenis-jenis digital marketing yaitu ada push digital marketing, pull digital marketing, website, pay per click, search engine marketing yaitu SEM, social media marketing, email marketing. Dan yang ke-10 pemaparan materi kewirausahaan yaitu pengendalian. Apakah itu pengendalian? Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Asas-asas pengendalian banyak sekali, meliputi ada asas tujuan, asas efisiensi, ada asas tanggung jawab, asas pengendalian, asas refleksi rencana, asas penyesuaian dengan organisasi, asas pengendalian individu, asas standar, asas strategi, asas pengecualian, asas fleksibel, asas peninjauan kembali, dan asas tindakan. Itulah asas-asas pengendalian, banyak sekali.
Dan juga jenis-jenis pengendalian meliputi pengendalian interns, pengendalian externs, pengendalian resmi, dan pengendalian konsumen. Apa proses dan cara pengendalian? Proses dan cara pengendalian itu ada pemrograman, ada penganggaran, ada operasi dan akuntansi, dan ada laporan dan analisis. Sifat dan waktu pengendalian. Sifat dan pembagian operasi pada suatu perusahaan pasti akan mempengaruhi sistem pengendalian manajemen. Sedangkan alat pengendalian kualitas ada 7, yaitu check sheet atau periksa, grafik, pemisahan masalah atau stratifikasi, peta kendali, diagram pancar atau diagram Pareto atau diagram sebab akibat. Sedangkan etika dalam berwirausaha, seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur dalam hal apapun, baik dalam berbicara maupun bertindak. Tanpa kejujuran, usaha tidak akan maju karena tidak dipercaya oleh konsumen atau mitra kerja. Fungsi etika. Fungsi etika menjadi wadah untuk mendapatkan pandangan kritis terhadap berbagai moral yang membingungkan. Yang kedua yaitu memperlihatkan keterampilan seseorang dalam berpikir jernih, membeda untuk hal yang bisa diubah dan tidak bisa diubah, dan yang terakhir bisa menyelidiki suatu konflik hingga ke akarnya. Itulah fungsi daripada etika. Yang ke-11, konsep memahami dasar strategi e-bisnis dari materi pemaparan perusahaan. Sudah kita ketahui e-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet. Sehingga e-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data baik internal maupun eksternal agar lebih efisien dan fleksibel. Apa yang dimaksud dengan strategi e-bisnis? E-bisnis adalah salah satu contoh dari strategi berbasis teknologi internet yang dapat membantu pelaku usaha untuk berkomunikasi dan mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen. Metode mempertahankan kewirausahaan digital. Strategi apa yang Anda lakukan agar bisa bersaing di era digital? Ada 4 contoh strategi bisnis di era digital. Yang pertama, optimalkan penggunaan teknologi. Yang kedua, manfaatkan media sosial. Pengguna sosial di Indonesia sangat banyak sekali. Yang ketiga, optimalkan digital marketing. Dan yang keempat, lakukan selalu inovasi. Dan yang terakhir, pemaparan strategi produk dalam kewirausahaan. Strategi produk adalah garis besar terperinci tentang pengembangan dan kinerja yang diharapkan dari suatu produk baru. Ada produk inti dan ada juga produk formal dalam berwirausaha. Dan yang kedua yaitu strategi harga. Strategi harga juga sangat perlu, yaitu penetapan harga, kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk. Dan yang ketiga adalah strategi penyaluran distribusi. Bagaimana saluran distribusi untuk penyediaan barang atau jasa bagi para pelanggan potensial. Strategi ini meliputi pemeliharaan jalan atau saluran melalui lika-liku para perantara pemasaran yang membentuk struktur distribusi. Dan yang terakhir adalah strategi promosi. Ini sangat penting sekali, strategi promosi. Di mana-mana kita akan selalu mendapatkan promosi. Strategi promosi adalah kegiatan yang direncanakan dengan menggunakan berbagai variabel promosi sebagai alat yang bermaksud memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan konsumen agar membeli produk yang kita promosikan. Nah, demikianlah 12 materi kewirausahaan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi sumber inspiratif bagi Anda untuk menjadi wirausaha.